bisnis model tidak akan membuatmu kehilangan arah. Kenapa? Karena kita akan fokus pada arah strategi bisnis yang akan kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Mondel di dalam program acara edukasi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membangun suatu bisnis model. Bisnis model diperlukan ketika kita ingin menerapkan strategi di usaha yang akan kita lakukan ke depannya. Ini berguna bagi calon pebisnis maupun pebisnis yang sudah menjalankan produk perusahaannya. Untuk apa dibuat sebagai analisa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh pebisnis-pebisnis muda lainnya atau calon pebisnis. Oke, kali ini materi ini akan saya bahas dalam 2 chapter. Hari ini akan dibahas bagaimana teori-teori yang terdapat di dalam bisnis model kanvas. Next chapternya akan membahas bagaimana cara aplikasi BMC tersebut ke dalam bentuk bisnis yang akan kalian buat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Sudah siap teman-teman? Are you ready? Oke. Take a relax. Ambil note, ambil pulpen, ditulis. Ada interaktif, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Saran dan kritik membangun itu sangat diperlukan oleh kami. Watch and learn. Oke, point to be discussed itu ada 5. Yang pertama itu, apa itu bisnis model? Banyak sekali bisnis model yang diterapkan atau teori-teori yang ada yang sudah dilakukan oleh para pebisnis. Para peneliti lainnya, para pembuat buku, para pembuat modul itu banyak sekali menciptakan bagaimana cara bisnis model yang sesuai dengan bisnis yang akan dilakukan. Namun kali ini akan saya bahas adalah bagaimana cara membuat bisnis model kanvas menurut saya ini lebih fleksibel diadopsi oleh semua calon pebisnis ataupun pebisnis yang sudah ada. Yang kedua, apa sih komponen-komponen dalam bisnis model kanvas tersebut? Apa yang akan kita bahas dalam komponen tersebut? Yang ketiga, mengapa kita perlu bisnis model? Ini yang akan menjawab kenapa bisnis model diterapkan di dalam strategi, atau kebalikannya, kenapa strategi itu perlu dibuat bisnis modelnya. Maka yang keempat, terdapat pertanyaan, apakah model bisnis sama dengan strategi bisnis? Nanti kita akan bahas di chapter yang keempat ini. Yang kelima adalah 9 elemen di dalam membuat bisnis model kanvas. Oke, siap lagi? Next. Oke, apa itu bisnis model? Menurut Alexander Osterwalder, mendefinisikan bisnis model adalah sebuah gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat, mendeliver, dan menangkap value yang ada. Value apa? Value bisnis yang akan dia buat. Value strategi yang akan dia buat. Nilai suatu bisnis yang akan dia terapkan, yang akan dia kembangkan di kedepan harinya. Oke, kemudian bisnis model dipilah lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bisnis model sebagai cara. Yang kedua, bisnis model sebagai komponen atau elemen-elemen yang terdapat di dalam bisnis model tersebut. Yang ketiga adalah strategi bisnis apa yang akan diterapkan. Oke, lanjut. Kita bahas di komponen yang kedua adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam bisnis model. Yang pertama, who it serves. Siapa yang akan kita layani? Dalam arti kata, siapa target pasar kita? Kita harus tahu ketika kita membuat suatu bisnis, siapa target pasar kita? Siapa orang-orang yang akan terlibat? Siapa orang-orang yang akan kita tawarkan? Kita harus paham dulu target pasar kita. Yang kedua, what it provides. Apa yang akan kita tawarkan? Setelah tahu target pasarnya, kemudian apa yang akan kita tawarkan kepada orang tersebut? Yang ketiga, how it provides its product. Bagaimana cara kita menghasilkan produk yang akan kita tawarkan? Bagaimana caranya kita membuat suatu produk tersebut yang bisa ditawarkan kepada target pasar yang sudah ditentukan? Yang keempat, how it creates profit. Bagaimana kita menciptakan keuntungan? Bagaimana caranya kita menciptakan uang datang ke bisnis kita? Apakah itu menghasilkan laba ataukah itu akan mendatangkan kerugian? Tentunya kita pasti akan mengharapkan semua bisnis yang akan kita jalankan mendatangkan laba. Di sini kita sudah tentukan dari awal bagaimana caranya menciptakan profit tersebut. Strategi apa? Cost structure seperti apa dan bagaimana yang akan kita terapkan? Yang kelima, how to be different.
bagaimana kita bisa berbeda dengan para kompetitor lainnya, bagaimana membedakan perusahaan kita dengan perusahaan kompetitor lainnya. Kemudian bagaimana caranya kita merancang strategis bisnis atau produk kanvas yang bisa kita gunakan, kita terapkan, bahkan mungkin menjadi yang terbaik dari kompetitor lainnya. Oke, sampai sini sudah paham? Menyau? Kita lanjutkan lagi. Kenapa sih kita perlu bisnis model? Yang pertama, bisnis model tidak akan membuatmu kehilangan arah. Kenapa? Karena kita akan fokus pada arah strategi bisnis yang akan kita buat. Yang kedua, membantumu untuk memetakan usaha apa yang kamu buat. Kamu akan membuat dan merangsang, menciptakan mapping usaha apa yang akan kamu buat. Mind mapping strategi apa yang akan kamu ciptakan. Mind mapping apa yang akan kamu buat ke depannya, baik itu short term maupun itu long term, baik itu triwulan, caturwulan, semester, ataupun selama jangkauan setahun. Yang ketiga, mengapa perlu bisnis model? Sebagai acuan dan panduan melakukan riset pengembangan usaha. Ini yang saya tekankan. Kenapa kita perlu riset? Riset itu dilakukan pada saat awal kita membuka, pada saat pertengahan usaha kita berjalan, dan pada saat akhir kita melaporkan tutup buku. Sebagai apa? Sebagai review yang sudah kita lakukan dalam kurun waktu tertentu. Oke. Kenapa sih? Karena kita perlu menganalisis bisnis setiap periode. Baik mau tadi saya sampaikan secara triwulan, caturwulan, semester, ataupun per tahun. Kita perlu menganalisa bisnis kita. Kita perlu melihat lagi apakah strategi bisnis yang sudah kita buat dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu. Kalau misalnya tidak tercapai, berarti ada yang salah pada saat kita menyusun bisnis model tersebut. Kita evaluasi lagi, kita review lagi. Oke, yang keempat, untuk membantu dalam merancang strategi usaha. Kenapa? Karena perancangan usaha yang bagus sesuai dengan goal itu akan memberikan manfaat bisnis yang sangat baik untuk bisnis usaha. Oke, sampai sini mungkin udah mulai panas gairahnya, udah mulai kepengen tahu lagi apa sih selanjutnya. Kita next. Oke, sekarang kita lihat perbedaan antara strategi bisnis versus model bisnis. Strategi bisnis itu lebih ke bagaimana caranya, bagaimana how to making model bisnisnya. Model bisnis adalah cara untuk menggapai strategi bisnis yang kita inginkan. Atau bisa kebalikannya, kita ciptakan model bisnisnya, kemudian kita buat strategi langkah-langkah program yang akan kita kerjakan selama kurun waktu tertentu. Jadi bisnis model dan strategi bisnis ataupun strategi bisnis dan model itu saling berkaitan. Mana yang diciptakan duluan? Bisa strategi bisnis duluan, bisa model duluan. Bisa model sebagai pengacuan untuk strategi, atau bisa strategi sebagai pengacuan dibuat model bisnis. Oke, kita lanjut lagi. Ada 9 elemen dalam bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segments. Tadi tahu target pasarnya, tahu target customer-nya. Yang kedua ada value proposition-nya, kita tahu nilai kita tuh di mana, bargain kita di mana, usaha kita di mana. Yang ketiga adalah channels. Jangan dilupakan, kita harus punya channel. Kemana kita akan tawarkan bisnis kita. Yang keempat ada customer relationship. Yang kelima ada revenue streams-nya. Kita mau dapat dari mana revenue tersebut, kita menggunakan value driven atau value yang lain. Ada key resource, ada key activity, ada key partnership, dan cost structure. Oke. Nanti 9 elemen ini saya akan bahas lebih detail lagi di slide selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang elemen pertama, customer segment. Siapa customer segment kamu? Siapa target marketnya? Kemudian di sini harus didefinisikan dengan spesifik siapa target market kamu. Ini masih teoritis yang akan saya berikan. Di chapter berikutnya saya akan membahas lebih detail. Contoh, sebagai hal misalnya kamu ingin membuat usaha learning center, usaha pendidikan bagi khalayak banyak. Tentunya kamu harus tahu segmennya siapa. Tidak mungkin kamu harus menjangkau dari luaran semuanya, dari segmen anak muda pendidikannya, atau learning center untuk anak kalangan dewasa, untuk anak kalangan remaja, atau apapun. Kamu harus fokus dengan segmentasi yang kamu buat. Atau apakah boleh segmentasi pasarnya itu semuanya kita gapai? Boleh, tapi kamu harus fokus lagi bahwa bisnis model dibuat adalah untuk mengacu acuan sebagai dasar bisnis kamu ke depan.
Selanjutnya ada value proposition-nya. Kamu membuat itu produk bentuknya atau kamu membuat jasa. Value yang bisa kamu berikan untuk membantu masalah memenuhi keinginan customer tersebut. Kalau kamu menciptakan suatu value proposition untuk usaha bisnis model kamu adalah, saya ingin memberikan pelayanan jasa yang bisa membantu masyarakat atau target pasar yang sudah saya tentukan. Atau tidak, saya ingin membuat produk yang disesuaikan atau dibutuhkan oleh target pasar kita. Jadi kita harus tahu dulu value proposition kita. Value bisnis kita itu untuk apa? Apakah kita menghasilkan produk, atau kita menghasilkan jasa, atau kita menghasilkan keduanya? Ada produk dan juga ada jasanya. Oke, yang ketiga, channel. Channel itu adalah bagaimana caranya kamu dapat mengirim value yang kamu miliki kepada target kamu. Gimana nih cara channelnya? Pendistribusiannya bagaimana produk tersebut? Pendistribusian jasa tersebut bagaimana? Media apa yang tepat untuk saya menyampaikan value saya kepada target saya? Ini juga harus disusun dari awal pada saat kamu membuat bisnis model kanvas tersebut. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship adalah, ini sangat penting. Bagaimana caranya kamu membangun trust, menjaga hubungan dengan customer yang sudah kamu gapai. Kamu harus tahu langkah-langkahnya. Bagaimana caranya saya bisa mendelivery produk saya, mendelivery jasa saya kepada customer, bagaimana cara membangunnya, bagaimana saya menjaga hubungan tersebut, agar kenapa? Agar kita bisa long life bisnisnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, revenue streams. Kita harus tahu dulu aliran dana yang masuk kepada kita dalam bentuk apa. Kemudian bagaimana caranya kita memperoleh dana tersebut dari setiap customer segment-nya, karena akan berbeda-beda antara customer segment A, B, C, dan D. Kemudian pendapatan bisa secara transaksional ataupun recurrent, pengulangan. Ini revenue streams ini nanti akan saya bahas di next chapter-nya, karena ini penting sekali kita buat dari awal, kita susun agar kenapa kita bisa membayangkan profit apa yang akan kita dapatkan selama kurun waktu tertentu yang akan kita buat di dalam bisnis model kanvas tersebut. Oke, langsung lanjut. Key research. Ada 4 di sini yang harus ditekankan dalam kamu buat bisnis model kanvas. Yang pertama, kamu harus lihat SDM-nya. Oke, SDM adalah sumber daya manusia. Jangan selalu memandang, saya ulangi sekali lagi, jangan memandang SDM itu hanya sebagai expenditure saja, tapi kamu juga harus paham bahwa SDM itu sebagai aset awal kita untuk berkegiatan bisnis. Maka dari awal kita sudah men-driven bisnis kita bahwa SDM sangat kita perlukan untuk aset kita ke depannya, untuk aset pengembangan bisnis kita ke depannya. Oke, SDM ini nanti saya akan lebih gali lagi di chapter-chapter berikutnya bagaimana caranya merubah SDM yang tadinya kita driven untuk sebagai expenditure, tapi kita driven lagi SDM tersebut sebagai human capital atau sebagai human investment. Nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama SDM yang harus kita miliki. Yang kedua, siapa lagi resource kita? Sumber daya fisiknya, peralatan yang menciptakan produk, peralatan yang mendukung usaha bisnis kita, itu sudah harus kita miliki. Apalagi tentunya ada modal. Ada SDM, ada peralatan atau investasi yang harus kita miliki. Yang ketiga ada modal. Yang keempat adalah aset intelektual. 2 aset intelektual. Aset intelektual itu adalah izin-izin, perizinan usaha kita ini sudah sesuai dengan kaidah undang-undang yang berlaku. Sudah ada izin, kalau bentuknya produk sudah ada izin BPOM-nya, kalau itu bentuknya makanan sudah ada halal MUI-nya. Kita juga harus banget menekankan aset intelektual. Jadi research ini sangat penting sebenarnya dalam usaha bisnis adalah SDM, sumber daya fisik, modal uang, dan juga aset intelektual. Oke, lanjut lagi. Key activities. Key activities adalah secara besar kegiatan apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita terapkan dalam bisnis model kanvas ini, yang akan kita terapkan nanti dalam bisnis kita. Yang pertama ada operasi produk, ada operasi jasa, ada platform dan jaringan. Jangan lupa, saat kita aktivitasnya ke jasa, apa saja yang harus kita perhatikan? Tentunya yang pertama bagaimana kita membuat satisfaction kepada customer kita. Kedua adalah bagaimana kita menjaga service quality kepada customer kita.
kalau kita berhubungan dengan operation jasa. Ada juga produk. Apakah kualitas produknya sudah bagus? Apakah kualitas produknya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah produk yang sebenarnya? Apakah sesuai dengan BPOM? Apakah sesuai dengan SNI atau yang lainnya? Tentunya di produk ini juga pasti kita akan melakukan activity jasa. Pada saat kita menawarkan produk, di sana pun kita ada yang namanya service quality. Harus memberikan deliver produk-produk kita kepada customer. Tentunya jasa dan produk apapun yang kita tawarkan akan saling berkaitan. Jangan lupa platform dan jaringan yang ada. Itu activity yang akan kita lakukan. Nanti yang ketiga di aktivitas ini juga nanti akan saya terapkan langsung pada saat aplikasi pembuatan bagaimana cara membuat bisnis kanvas tersebut. Selanjutnya, key partnership. Maksud dari key partnership adalah kita tahu bahwa bisnis ini tidak akan berjalan kalau kita tidak dibantu atau tidak punya channel yang lain atau kita tidak punya pengembangan seseorang, mitra bisnis atau siapapun yang bisa mengembangkan usaha kita. Oke. Yang pertama, tentukan dari awal kita memerlukan investor atau tidak. Kembali lagi ke kita ingin mendapat profit keuntungan secara pribadi atau kita ingin keuntungan ini kita perbesar lagi. Oke. Kembali lagi ke awal bahwa kita memerlukan investor atau tidak. Ini perlu kita bahas secara detail. Tapi tentunya saya akan bahas nanti di chapter financial investor. Karena ini bahasan tersendiri tentang investor. Apakah kita memerlukan investor pada bisnis kita ataukah tidak? Oke. Yang kedua, apakah kita butuh kerjasama dengan pihak ketiga atau tidak? Ataukah kita perlu mitra? Apakah misalkan saya ini bisnis modelnya bentuknya produk, tapi saya tidak mau membuat produk tersebut, maka saya maklon dari perusahaan lain. Saya hanya menjual atau mendistribusikan. Ini kita lihat dari awal. Apakah kita memerlukan mitra? Apakah kita memerlukan untuk bersama dengan pihak ketiga? Kita pikirkan dari awal sebelum kita melangkah ke selanjutnya. Yang kemudian membutuhkan endorsement atau tidak? Atau nantinya kita akan butuh. Misal, pada saat awal mungkin bisnis model kita ciptakan, kerangkanya kita tidak butuh endorsement, kita tidak butuh pihak ketiga. Padahal mungkin pada saat nanti di akhir periode tertentu yang akan kalian buat, saya buat bisnis model ini evaluasinya per 3 bulan. Dilihat, ternyata ketika saya tidak ada endorsement, saya tidak ada kerjasama dengan mitra manapun, saya membutuhkan, maka kita perlu penyesuaian lagi bisnis kanvas. Saya tekankan ulang, bisnis kanvas tidak berlaku ajak selama kurun tertentu, bisa dimodifikasi pada saat pertengahan itu berjalan. Tapi tentunya ada analisa yang dilakukan sebelumnya, dilihat apakah BMC yang kita buat ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya kita balik lagi ke revenue stream yang akan kita dapatkan, profitnya, ya, karena bisnis kanvas itu bagaimana caranya kita mendapatkan profit dari modal yang sudah kita keluarkan. Oke, lanjut lagi. Cost structure. Cost structure ini macam-macam bentuknya. Cuma saya pakai dua, ada yang cost driven, menekannya pada biaya, atau value driven, mengutamakan keunggulan produknya atau keunggulan jasa. Nanti kamu lihat lagi, teman-teman lihat lagi, mana yang kira-kira saya mau terapkan atau keduanya mau digunakan, itu boleh sekali. Ya, lanjut. Ada karakteristik cost structure. Ada fixed cost, ada variable cost, ada economies of scale, ada economies of scope. Oke, fixed cost itu adalah biaya-biaya yang sudah tetap. Ini saya gak akan menjabarkan lebih panjang lagi teman-teman, karena nanti akan ada khusus di financial atau di accounting edukasi di pelajaran selanjutnya atau pembelajaran matematika selanjutnya. Ada variable cost itu biaya-biaya yang berubah setiap bulannya. Kemudian ada economics of scale, ini semakin banyak volume output, maka biaya rata produksi semakin kecil sehingga keuntungan semakin besar. Kalau kita pakai pandangannya adalah economic of scope, apabila perusahaan menghasilkan beragam jenis output, maka biaya produksinya akan semakin kecil. Nah, ini ada perbedaan yang signifikansi antara economic of scale atau economic of scope. Nah, keempat kesatuan ini akan saya bahas nanti ke depannya, lebih dalam lagi ke accounting driven atau financial driven. Oke, lanjutnya, itu dari 9 yang sudah saya bahas. Lanjut kita akan melakukan praktis, tapi kalau praktis dibahas di next ini juga nggak akan
cukup waktunya teman nyaung, maka nanti akan ada di next chapter berikutnya. Saya akan kasih contoh soal atau contoh bagaimana cara pengembangan suatu bisnis. Kita akan bahas per 9 elemen tersebut sampai nanti kita bahas di cost structure-nya, bagaimana kita memperoleh revenue stream yang bisa meningkatkan profit kita. Thank you teman nyaung. Tentunya ini juga tidak selalu membuat teman nyaung terpuaskan dengan materi-materi yang ada. Tapi tentunya dengan nanti ada aplikasi di next chapter-nya, teman nyaung akan lebih terbuka lagi bahwa memang tahapan-tahapan ini akan kita aplikasikan ke dalam bentuk BNC. Gak akan lama, saya akan kembali lagi untuk menyampaikan aplikasi tersebut di dalam BNC. Saya terima kasih hari ini karena telah melihat tayangan kami. Mudah-mudahan teman nyaung bisa mengambil manfaat yang positifnya. Kemudian kita akan lagi di chapter untuk aplikasinya. Jangan lupa klik loncengnya, kemudian subscribe, kemudian share kepada siapapun teman yang ingin share ini, karena ini sangat penting sekali dan sangat available untuk bisnis yang akan kamu ciptakan. Kemudian komen, kritik dan saran yang belum diterima, karena Saum Maputa, Transformasi Digital yang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Be strong.